Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara Hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat berjumpa di program acara UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita akan membahas tentang Widang Mete, mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai. Dan kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan salah satunya itu adalah jambu mete. Namun tanpa pengolahan yang tepat, hasil panen seringkali hanya dijual sebagai bahan mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Nah, melalui Widang Mete, potensi lokal tersebut diolah menjadi berbagai produk berkualitas sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membicarakan soal ini pendengar RRI, saya sudah bersama Adrianus Charlie Nantu, owner dari Widang Mete Labuan Bajo. Di kesempatan sore hari ini sudah di layanan telepon. Kak Charlie, selamat sore. Selamat sore Kak Lili. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan selamat bertemu kembali dengan program acara yang agak berbeda begitu ya. Kalau kemarin kita sudah bicara di komunitas bicara dan saat ini di program acara UMKM Bicara. Lagi-lagi kami minta untuk Kak Charlie mungkin bisa diceritakan kepada pendengar ini ya. Awal mula Kak Charlie membentuk atau membuka usaha Widang Mete ini di Labuan Bajo seperti apa nih Kak Charlie? Silakan. Baik Kak Lili, terima kasih. RRI ND, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk berbicara langsung dengan owner Widang Mete dari komunitas Widang Mete. Widang Mete ini atau bisnis pengolahan kacang mente ini berawal dari tahun 2022 ya. Di bulan 9, tepatnya di musim panen mente begitu. Jadi saya berantusias untuk memulai dengan potensi yang ada di sekitarnya, yaitu tepatnya di Desa Wewako, Kecamatan Lembor. Kurang lebih jaraknya 65 km dari Labuan Bajo. Jadi saya melihat potensi ini menjadi peluang untuk untuk sebagai oleh-oleh para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, dan itu yang menjadi target market saya awalnya. Jadi beriringan waktu saya mencoba memulai dengan dengan alat yang tersedia, dengan proses yang ada, semuanya serba manual dan serba menggunakan tenaga manusia. Sehingga alhasilnya di 2022 itu di bulan 10 saya menerbitkan NIB nomor izin berusaha. Terus di 2023 saya coba membuka usaha di Labuan Bajo, mengontrak untuk memperluas lagi dia punya tempat usahanya seperti itu. Jadi 2023 event pertama yang sudah kita lakukan dari hasil olahan kita dari 2022 itu secara go publiknya dilihat dan dilirik oleh orang banyak, itu tepatnya di Asen Summit gitu, dan pameran-pameran lainnya IFG Marathon begitu, sehingga Widang Mete mengikut serta dan mengambil kesempatan itu untuk mengangkat potensi lokal kita, yaitu kacang mente seperti itu. Dan para tamu-tamu delegasi waktu itu juga sangat antusias dengan kacang mente yang ada di Pulau Flores ini begitu, sehingga dukungan-dukungan seperti inilah yang membuat semangat kita tetap terus eksis dan tetap selalu memberikan dampak yang baik terhadap usaha ini, dan sampai saat ini tetap selalu eksis dan selalu bermuara ke hal-hal yang positif untuk meningkatkan nilai perekonomian dan memberikan peluang-peluang untuk usaha
bagi yang komunitas-komunitas lain, dan kita membuka jejaring maupun memperluas tenaga kerja. Seperti itu sih, Kak. Oke, sebelum berdirinya Widang Mete, apakah sebelumnya memang di Labuan Bajo ini sudah ada usaha cemilan-cemilan khas dari Labuan Bajo yang fokusnya ke Widang Mete? Karena kebanyakan ini kopi begitu ya, yang dikenal dari Labuan Bajo begitu Kak Charlie. Betul, Kak. Dan memang sebelumnya ada yang sudah menjalankan, tapi semua produk dari luar gitu. Jadi bawa display di Labuan Bajo. Sehingga saya melihat itu yang menjadi menjadi kompetitor. Terus dari soal komposisi harga itu jauh lebih mahal dari produksi kita yang ada di Widang Mente seperti itu. Dan sebelumnya juga saya melihat usaha UMKM di Labuan Bajo sebagai oleh-oleh khas itu kan semuanya begitu, sehingga melihat ini ya mungkin ada peluang dan inovasi berbeda, sehingga pertama ada opsi lain untuk produk dan meminati produk dengan kacang mente ini. Nah, untuk potensi kacang mente sendiri yang ada di Labuan Bajo, Kak Charlie melihatnya seperti apa? Karena tadi disampaikan bahwa oh ya ada, tapi itu dari Bajawa yang di-display di Labuan Bajo begitu ya. Sementara untuk Labuan Bajo sendiri ini potensi potensi mente ini apakah cukup menjanjikan begitu? Oh, sangat menjanjikan sekali sih, Kak. Dari sekian begitu banyak produk oleh-oleh khas yang ada di Manggarai Barat itu atau Labuan Bajo itu, semuanya itu kan kalau bukan kopi, ada yang cemilan-cemilan hasil laut yang dalam bentuk ikan kayak gitu. Tapi yang menjadi kendalanya itu kan dalam produk kemasan yang higienitas seperti itu, sehingga para tamu kurang terlalu minat karena dari packaging juga yang berpengaruh untuk meminat para tamu untuk membeli seperti itu. Sehingga opsi-opsi kenapa mente sebagai nilai lebih dari market-market UMKM lainnya sih, karena pertama kompetitor atau pesaingnya tidak terlalu banyak, dan mente itu salah satu kacang yang termahal yang ada di dunia begitu. Sehingga kacang mente ini mungkin urutan ketiga ya, di bawah Makodina, urutan kedua ya, di bawah Makodina, kacang yang sangat higienitas dan kacang yang bernutrisi untuk kesehatan seperti itu. Sehingga para yang peminat mente itu selalu tahu bahwa kenapa mente itu sangat mahal, karena memang pertama ada nilai baik terhadap nutrisi tubuh seperti itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor tadi yang sudah disampaikan karena memang tidak banyak pilihan satu-satunya, sehingga yang dicari adalah Widang Mete dari produksi kakak begitu ya. Mete yang dicari adalah produksi kakak dengan berbagai varian, dan juga kebanyakan itu kopi begitu ya yang menjadi oleh-oleh khas di Labuan Bajo. Dan untuk kopi sendiri ini banyak begitu ya UMKM yang menyediakan kopi sebagai oleh-oleh dari Labuan Bajo, oleh-oleh khas Labuan Bajo. Tapi ini Widang mente ini memang tidak banyak yang mulai berminat begitu ya untuk usaha Widang Mete ini, sehingga ini peluang cukup besar untuk kakak dan juga teman-teman begitu ya di Widang Mete. Nah, Kak Charlie, ini bisa diceritakan tahapan proses pengolahan mente sendiri menjadi oleh-oleh khas, cemilan khas dari Labuan Bajo untuk saat ini Widang Mete ini seperti apa kakak? Silakan. Tahapan yang dilalui itu cukup banyak juga ya, cukup menguras waktu juga. Pertama itu dari sistem penyortiran dari pasca panen seperti itu. Jadi di Widang Mente kita ada proses penyortiran dengan diterima mente-mente yang berkualitas dengan komposisi grade. Terus langkah berikutnya adalah proses penjemuran yang dilakukan oleh industrinya kami seperti itu. Sehingga adapun proses selanjutnya adalah proses pengupasan atau pembelahan. Dan setelah proses pembelahan ini ada namanya roasting untuk mengupas kulit ari kacang mente itu. Sehingga dari situ kita bisa
menentukan hasilnya adalah dari berapa sekian biji mente yang sudah dikeluarkan, yang kita sudah bahan baku awal kurang lebih ya 50-60% grade grade komposisi beratnya dari biji mente yang sekaligus di dalamnya kacang mente, sehingga kita mengeluarkan biji mente itu cukup cukup besar juga dia punya komposisi persentasenya, sehingga kita menghitungnya 50% dari total berat sebelumnya, sehingga hasil yang jadi yang putih di dalamnya itu sampai keluar semua kulit arinya adalah di sekitaran 244 gram dari 1 kilo biji mente, seperti itu. Sehingga proses selanjutnya adalah kita bagaimana kita menetapkan apakah kita target marketnya adalah mente mentah untuk para customer yang kita sudah bekerja sama. Terus yang ini adalah varian yang kita sudah tetapkan di SOP bidang mente, yaitu varian gula merah aren dan roasting original, seperti itu. Sehingga adapun yang menjadi tamu yang pengen meminati kacang mente yang langsung cemil, ya kita sudah menyediakan itu. Terus ada juga para customer yang bekerja sama B2B, dalam artiannya adalah buyer ketemu buyer, mereka akan membuat produksi kembali sehingga membelikan kacang mente dalam bentuk mentah. Oh ya, mentah. Oke, baik. Jadi ini cukup panjang begitu ya, berproses untuk menghasilkan kacang mete yang berkualitas yang diminati dalam produk Widang Mete. Nah, untuk mendapatkan bahan bakunya apakah cukup sulitkah Kak Charlie? Dari satu sisi cukup juga sih Kak. Pertama karena ini mente ini kan musiman ya, terus kita perlu menyiapkan modal yang sangat cukup untuk menghandle atau mengakomodasi di pada musim-musim panen mente. Ya mulai pada saat ini ya sudah mulai proses pembuahan awal ya, di bulan 7 ini, bulan Agustus akhir atau bulan September sudah mulai musim panen, dan bulan-bulan ini yang kita menyediakan cukup modal untuk membeli membeli biji mente ini untuk mengakomodasi dalam 1 tahun ke depan, seperti itu. Dan untuk di pasca panen ini kita tidak merasakan kesulitan karena cukup banyak juga hasil mente yang ada di sekitar kita, seperti itu. Sehingga kita perlu meminimalisir atau memanajemen keuangan untuk bisa mengakomodasi modal untuk pembelian bahan baku ini, seperti itu. Nah, bahan baku ini biasanya membutuhkan berapa banyak biaya begitu Kak Charlie? Untuk setahun ya ini ya? Sekali beli untuk setahun begitu ya? Kalau kita selama ini paling tinggi itu ya 5 ton sih. 5 ton paling tinggi. Nah, kekuatan karena kita juga kan ketergantungan kekuatan pembelian juga sih, dan para buyer yang membeli ke kita punya mente mentah, seperti itu. Sehingga kalau makin besar pembelian dari market yang atau target market yang kita sudah lakukan, begitu pun kita membelikan biji mente yang di pasca panen itu, seperti itu. Sehingga adapun yang paling bawah kita beli dalam setahun itu ya 1,5 tahun, seperti itu. Memang ini Kak, kadang harganya cukup bagus, kadang harganya naik, dan ada kadang harganya agak turun, sehingga kita tetap stabil di harga 17, 16 per kilo. Tetap ada kompetitor yang membeli di bawah kita tetap untung. Ada yang di atas kita tetap kita bisa imbangi, seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini yang kita punya SOP yang berbeda dengan kompetitor lain.
Jadi ini yang dibeli, yang dicari bahan baku dari kacang mente ini, seperti apa? Apakah, begitu dipanen langsung dibeli begitu, untuk proses selanjutnya itu akan dilakukan oleh teman-teman di bidang mete? Iya, betul betul, Kak, seperti itu sih, Juknis. Mmm, mhm. Panen, kalau panen, karena memang ada juga lahan kita sendiri, Iya. terus ada juga yang bekerja sama dengan kita, yaitu, kelompok masyarakatnya, pertanian mentenya juga. Terus, pasca panen kita, sudah bekerja sama dan, Mhm. eee, membeli mereka, mentenya mereka yang sudah, panen dan Oke. sesuai standar yang kita sudah Mhm. tetapkan bersama, seperti itu. Berarti ini setelah dibeli begitu ya, dari pasca panen ini harus sesegera mungkin dibersihkan atau seperti apa ini Eee, kan biasanya? Mhm. iya, seperti itu kan. Jadi kita itu kan ada seperti yang saya bilang di awal tadi itu kan tahap penyortiran ya, tahap Mhm mhm. penyortiran. Bagaimanapun kita sudah bekerja sama dengan para petani mente yang sesuai prosedur yang kita sudah, sampaikan ke mereka. Mhm. Kadangkala ada juga para para petani juga kan pengen keuntungan yang lebih, sehingga mereka ada hal-hal yang teknis yang mereka tidak, abaikan dan mereka abaikan, sehingga kita tetap, lakukan itu dengan sistem penyortiran, di tempat usahanya kita, seperti itu. Mhm. Jadi ada beberapa hal mente model pecahan, ada mente yang model, hitam, terus Mhm. mente yang agak tenggelam dari, eee air yang kita sudah siapkan, wadah yang kita siapkan. Kalau tenggelam seperti itu kan komposisi di dalamnya kurang berkualitas, seperti itu. Mhm. Oke. Nah, selanjutnya betul-betul, Mhm. mente itu ya berkualitas, tinggi untuk, melakukan, proses, cemilan maupun, mente mentah yang kita sudah, bekerja sama. Mhm. Baik, tadi, di awal juga Kak Charlie sampaikan bahwa ada yang diproduksi itu mente mentah, kemudian ada juga varian yang original untuk cemilan itu, kemudian ada juga yang, varian rasanya itu adalah gula aren. Nah, dari ketiga pilihan ini, manakah yang best seller menurut Kak Charlie yang ada di Widang Mete sendiri? Eee, Kalau stabil terus sih mente mentah ya, Kak, ya, stabil terus kalau Mhm. banyak. Tapi untuk di waktu-waktu bulan-bulan tertentu, misalkan bulan 7, bulan 6, sampai bulan 9 itu tamu itu kan pada rame, itu kan musim-musim libur. Iya Jadi iya. mereka itu kan pengen sekali Mhm. membanding ya, banding mente dengan daerahnya mereka dengan mente yang ada di kita, seperti itu. Sehingga mereka kadang beli untuk oleh-oleh pulang, untuk keluarga, seperti itu. Sehingga di bulan-bulan tertentu best seller-nya lebih ke cemilan sih, seperti itu. Mhm. Oke, jadi ini tidak menentu begitu ya, situasional sekali begitu Kak Charlie ya dengan beberapa varian yang ditawarkan oleh, teman-teman di Widang Mete. Nah, untuk strategi penjualan sendiri yang dipakai selama ini seperti apa Kak Charlie? 2 model sih ya, Kak, ya, Mhm. eee, B2B sama B2C ya. Itu yang pertama itu, kita bekerja sama buyer ketemu buyer ya. Kedua Mhm. itu memberikan, penjualan secara langsung kepada customer, seperti itu. Mhm. Dan itu sistemnya itu, oke, B2B itu kan sistemnya konsinyasi ya. Sistem konsinyasi kita, model sistem penitipan di semua toko yang ada di Labuan Bajo. Mhm. Terus yang B2C-nya ya kita langsung kepada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo untuk menawarkan, seperti itu. Mhm. Adapun yang sistem online saat ini kita masih kendala kebanyakan sih, Kak, yang berkaitan apa ya, berkaitan penjualan secara e-commerce, Mhm. TikTok maupun Tokopedia, seperti itu. Yang menjadi kendalanya itu kita punya biaya ongkir ya, biaya ongkir walaupun sama sih harganya yang ada taruhlah di Pulau Jawa, harga kacang mente itu kan 100 per kilo 150, begitupun kita yang ada di sini umpamanya 145. Tetapi kita masih
kendala di ongkir, misalkan dibeli oleh orang Sulawesi gitu. Nah, sistem ongkirnya ini yang mungkin yang menjadi memberatkan pembeli Iya, untuk iya. membeli produk seperti itu. Oke. Sehingga itu yang beli produk kita yang melalui kita pasarkan melalui e-commerce ini ya, yang tamu yang datang ke Labuan Bajo sebagai media untuk mereka melihat informasi seperti itu, misalkan Instagram, TikTok maupun ya seperti itulah, Google Business. Oke. Baik, Kak Charlie, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati juga 1, 2 nomor lagu yang sudah kami siapkan. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Kak Charlie yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Kami minta untuk tidak matikan telepon Kak Charlie karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Siap.
tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda pendengar RRI di program acara UMKM Bicara dan masih bersama Kak Charly Nantu, owner Widang Mete, untuk membahas soal Widang Mete mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai. Kak Charly, selamat sore kembali. Selamat sore, Kak. Oke, Kak Charly ini luar biasa begitu ya, melihat peluang dan juga potensi yang ada kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, ini belum banyak yang ini ya mengembangkan usaha yang sama seperti Kak Charly di Labuan Bajo, karena masyarakat Labuan Bajo atau pelaku UMKM ini lebih banyak melirik kopi sebagai oleh-oleh khas dari Labuan Bajo. Tetapi ini kemudian Kak Charly dan juga teman-teman di Widang Mete mengangkat potensi lokal Mete ini menjadi sebuah usaha begitu ya Kak Charly ya. Nah, sejauh ini ada berapa banyak nih pegawai atau pekerja begitu ya di usaha Widang Mete Kak Charly? Baik, Kak, terima kasih ya. Dan sejauh ini sih kita model sistem HOK ya, Kak. Dan untuk pegawai tetapnya baru 2 orang sih ya. Untuk yang lainnya lebih ke HOK sih. Jadi Apa karena itu memang HOK? harian orang kerja sih, Kak. Dari orang kerja atau 5 orang dalam karena itu tadi dalam waktu misalkan sistem penyortiran itu kan butuh banyak orang. Begitu juga proses penjemuran maupun ada proses ini ya, pengupasan itu kan butuh orang kurang lebih 10 orang, karena itu kita menggunakan satu orang satu alat seperti itu, sehingga ini yang kita membutuhkan banyak orang. Untuk selanjutnya misalkan ke proses varian rasa atau kecemilan itu tergantung kita sih, itu minimal 3 orang atau maksimal 3 orang sih, lebih ke kaum ibu-ibu sih, karena di situ depannya di sana itu kan lebih ke orang yang soft skill untuk untuk menentukan varian rasa sesuai standar yang kita lakukan. Oke, untuk HOK ini berapa banyak biasanya dibutuhkan? Biasanya sih kan paling tinggi itu 10 orang sih. 10 orang, oke deh. Ini lumayan banyak begitu Kak Charly ya, 5 ton nih, tidak main-main ini. Oke, Kak Charly, sebelum kita akhiri obrolan kita di kesempatan sore hari ini, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Kak Charly terhadap usaha Widang Mete yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat? Baik, terima kasih. Harapan saya sih usaha Widang Mete ini bukan hanya bergerak di Labuan Bajo, tetapi bergerak untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Itu sebagai suplai kacang mente yang terbesar di Indonesia. Itu harapan besar saya. Bahkan mampu mencukupi itu dan bisa keluar dari Indonesia, itu ekspor. Dan selain itu juga mampu menyerapkan tenaga kerja yang cukup besar dan ekonomian yang ada di desa, sehingga para petani yang ada di desa jadi Halo? Iya, kami masih mendengarkan Kak Charly. Iya, saya masih mendengarkan suara Kak Charly. Iya, Kak Charly, kami masih mendengarkan suara Kak Charly, silakan.
Oke, baik pendengar. Kayaknya ada terkendala jaringan sehingga kami tidak bisa mendengarkan kembali suara Kak Charlie di kesempatan sore hari ini. Dan sudah saatnya kami akhiri program acara UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan program acara yang sama akan hadir setiap hari Senin mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar RRI, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.